Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, selamat jumpa di channel kami. Pada kesempatan ini kami akan melanjutkan pembahasan tentang mencari dan mengenal agama Islam. Seperti yang sudah kita bahas pada episode yang lalu, Islam adalah sebuah nama dan ia bisa bermakna umum dan bermakna khusus. Islam dalam pengertian umum adalah nama untuk agama semua rasul dan nabi yang pernah diutus Allah. Sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Dengan inti ajaran adalah tauhid, penyembahan kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan Islam dalam pengertian khusus adalah agama Allah yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada episode yang lalu kita sudah membahas bagaimana posisi Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW terhadap agama-agama samawi yang lainnya. Yang intinya adalah bahwa Islam yang dibawa Muhammad SAW merupakan penyempurna dari ajaran nabi-nabi yang sudah diutus oleh Allah sebelumnya. Tidak hanya penyempurna, tapi juga bahwa Islam yang dibawa Nabi Muhammad juga merupakan semacam parameter atau barometer untuk mengukur apakah agama-agama yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi pada masa lalu itu secara konsisten tetap diikuti oleh umat-umat yang dulu mengikutinya. Dengan kata lain, Islam yang dibawa Muhammad ini bersifat menjaga kemurnian ajaran tauhid yang dulu pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Para pemirsa sekalian, memang membahas Islam dalam pengertian khusus sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai agama yang memiliki kemungkinan paling mendekati kebenaran, memerlukan sejumlah dalil dan alasan. Kita bisa melihat hal itu dari sudut pandang internal agama Islam sendiri. Bisa juga kita menggunakan pendekatan historis dan rasional. Maka pada episode kali ini saya ingin mencoba untuk menjelaskan posisi agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai agama samawi yang paling mendekati kebenaran dari sudut pandang internal agama Islam sendiri. Tentu saja dasarnya adalah dalil-dalil yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran maupun hadis Rasulullah Muhammad SAW. Para pemirsa, di dalam agama Islam, terutama Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dengan tegas bahwa agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam, bukan agama yang lain. Islam secara bahasa artinya adalah ketundukan, tunduk patuh. Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Islam dalam pengertian yang lain secara bahasa juga berarti menuju kepada keselamatan ataupun kedamaian. Sehingga misi utama Islam adalah membawa keselamatan dan juga membawa kedamaian. Para pemirsa sekalian, beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang benar, di antaranya satu, surat Ali Imran ayat 19. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahi al-Islam." Yang artinya sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Nah, di sini secara tegas bahwa Allah menyatakan agama yang diterima di sisinya adalah agama Islam. Yang kemudian pernyataan ini diperkuat lagi oleh surat Ali Imran ayat 85. Ketika Allah menyatakan bahwa agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam, bagaimana dengan agama-agama yang lain? Mungkin logika nalar kita akan bertanya demikian. Adakah mungkin yang diterima oleh Allah Subhanahu itu adalah agama yang banyak, tidak hanya Islam saja? Nah, itu nalar berpikir kita akan begitu. Tetapi terhadap pernyataan itu Allah sudah menjawab pada Al-Quran surat Ali Imran ayat 85. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Yang artinya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali agama itu tidak akan diterima darinya, dan di akhirat kelak dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Ayat ini secara tegas menjelaskan bahwa Allah tidak akan menerima agama lain selain Islam. Sehingga siapapun yang mengambil agama selain Islam, dinyatakan oleh Allah falay yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima agama orang itu dari orang tersebut. Maka sekali-kali tidak akan diterima dari orang tersebut agamanya. Dan konsekuensinya di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang merugi. Para pemirsa, dua ayat ini secara jelas dan tegas bahwa agama yang diterima oleh Allah adalah Islam, dan agama selain Islam dinyatakan oleh Allah tidak akan diterima olehnya. Dan pada akhirnya orang-orang yang memeluk atau mencari agama selain Islam akan termasuk orang-orang yang merugi kelak di hari akhir. Ayat lain yang menguatkan Islam sebagai agama yang benar atau yang diridhoi oleh Allah adalah pada surat Al-Maidah ayat 3. Dalam surat tersebut Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Artinya pada hari ini itu maksudnya adalah pada hari diturunkannya ayat ini. Dan menurut sejarah ayat ini turun pada saat Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah haji wada di kota suci Makkah. Pada saat itulah turun ayat ini yang maknanya dan artinya serta isinya sangat-sangat luar biasa. Ini adalah sebuah statement yang sangat bernilai dari Allah untuk kekuatan agama Islam. Saya ulangi lagi, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Al-Maidah ayat 3. Artinya, pada hari ini, pada hari turunnya ayat ini, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagimu agamamu, yakni agama Islam. Wa atmamtu alaikum ni'mati,
dan telah aku cukupkan rahmatku atau nikmatku atas kamu sekalian. Rahmat dan nikmat di sini maksudnya adalah rahmat agama, petunjuk. Kemudian wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridhoi Islam sebagai agamamu. Di sini ada 2 poin penting yang menjadi kekuatan bagi Islam untuk dinyatakan sebagai agama yang benar, yaitu pertama, akmaltu lakum dinakum, pernyataan Allah bahwa dengan turunnya ayat ini Islam dinyatakan sebagai agama yang sempurna, sebagai sebuah ajaran, sebagai sebuah pedoman hidup dengan turunnya ayat ini. Dan ayat ini konon merupakan ayat terakhir Al-Quran yang turun kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Islam adalah agama yang sempurna. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Dan poin yang kedua yang menjadi kekuatan adalah bagian yang terakhir. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridhoi bagi kamu Islam sebagai agama. Artinya bahwa Islam ini, Islam yang dibawa Muhammad ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada yang lebih utama, yang lebih dahsyat selain ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ini sudah diucapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah sebuah kekuatan bagi agama Islam yang dibawa oleh Muhammad untuk dinyatakan sebagai ini adalah agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah, dan merupakan agama yang sempurna, yang menyatakan bukan siapa-siapa tapi Allah sendiri di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3. Sehingga di dalam tafsir disebutkan ada semacam keirian orang-orang ahli kitab, khususnya orang Yahudi, terhadap ayat ini. Kenapa ayat ini turun kepada kaum muslimin, bukan kepada orang-orang Yahudi? Seandainya ayat ini turun kepada mereka, kata orang-orang Yahudi, niscaya akan kami jadikan ini sebuah hari raya besar, karena isi daripada ayat ini sangat-sangat luar biasa. Ini yang menunjukkan bahwa Islam itu agama yang benar, Islam itu agama yang sempurna, Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa sekalian, belum sampai di situ. Al-Quran juga memberikan pernyataan-pernyataan yang lain bahwa Islam yang dibawa Muhammad adalah agama yang benar. Hal ini bisa ditambahkan dalil 3 ayat yang lain yang memiliki kemiripan. Satu di surat Al-Fatah ayat 28, dan yang lainnya surat Taubat ayat 33 dan surat As-Saff ayat 9. Surat Al-Fatah ayat 28 Allah berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida." 2 ayat yang lain juga mirip seperti ini pada bagian awalnya, cuman akhirnya sedikit berbeda. Walladzi arsala rasulahu, artinya dialah Allah yang telah mengutus rasulnya. Dan rasulnya di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW, karena rasul di sini bentuk mufrad, tunggal, dan yang dimaksudkan adalah Muhammad SAW. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya Muhammad dengan apa? Bil huda wa dinil haq. Allah mengutus Muhammad dengan al-huda. Al-huda adalah petunjuk, dengan memberinya petunjuk. Dan petunjuk itu bisa juga Al-Quran dan hal-hal yang lain yang di luar Al-Quran yang diwahyukan kepada dia. Jadi Allah mengutus Muhammad sebagai rasul dengan memberinya al-huda, yaitu petunjuk Al-Quran, wa dinil haq, dan memberinya agama yang benar.
Nah, di sini Allah sendiri yang mengatakan agama yang dibawa oleh Muhammad adalah sebagai agama yang benar dengan sebutan dinil haq. Ini berarti Allah yang memilih kata ini. Dan pernyataan ini langsung dinyatakan oleh Allah bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad dengan sumber utamanya Al-Quran itu adalah dinul haq, agama yang benar. Kemudian lanjutan ayat tadi, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad dengan Al-Quran dan juga dengan agama Islam yang merupakan agama benar, liyudhhirahu 'ala dini kullih, dengan tujuan dan maksud untuk menampilkan agama Islam ini di atas agama-agama yang lainnya. Ini artinya ada maksud daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat Islam menjadi agama yang berada di atas agama-agama yang lain, yang lebih unggul, yang lebih tampak dari agama-agama yang lain. Kenapa? Karena Islam adalah dinul haq. Islam adalah agama yang benar. Sementara agama-agama yang lain, dengan pengertian yang lain, ini adalah agama-agama yang diwarnai dengan kebatilan. Mungkin ada penyembahan-penyembahan yang bukan Tuhan, kemusyrikan-kemusyrikan, menyembah berhala, menyembah batu, menyembah matahari, menyembah arwah-arwah leluhur. Ini semuanya adalah agama-agama yang penuh dengan kemusyrikan. Dan itu dianggap sebagai sebuah kebatilan dan perlu diluluskan. Oleh karena itu Allah mengutus Muhammad dengan pedoman Al-Quran dan juga dengan agama yang benar, yaitu agama Islam, dengan harapan agama Islam ini akan menjadi pembaharu, akan menjadi hal yang meluruskan kesalahan-kesalahan, kesesatan-kesesatan yang terjadi pada umat manusia dengan berbagai macam agama yang ada, agar kembali ke jalan fitrah, agar kembali kepada agama yang benar, yaitu agama tauhid, seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Liyudhhirahu 'ala dini kullih, 'ala dini kullih. Jadi untuk menampakkan Islam di atas agama-agama seluruhnya. Lanjutan ayat tadi adalah walau wakafa billahi syahida, wala wakafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Artinya apa? Untuk menyatakan Islam itu agama yang benar, kita butuh berapa saksi? Butuh berapa pengikut? Ternyata Allah mengatakan tidak perlu banyak saksi untuk mengatakan Islam itu benar. Tidak perlu jutaan pengikut baru kemudian Islam dikatakan yang benar. Cukuplah Allah sebagai saksi bahwa Islam itu yang benar, itu sudah cukup. Ketika Allah sudah mengatakan Islam agama yang benar, itu sudah cukup. Meskipun saat itu umat atau umat manusia yang mengikuti Islam masih sedikit. Wakafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi bahwa Islam itu agama yang benar. Nah, ini makanya kebenaran atau tidak benaran suatu ajaran bukan karena banyak sedikitnya pengikutnya, tapi benar apa tidak, bisa dipertanggungjawabkan apa tidak, baik secara ajaran, secara isi, secara konten, maupun secara historis dan lain sebagainya. Nah, ini ayat surat Al-Fatah ayat 28. Dua ayat yang lain bunyinya sama, mirip dengan ayat tadi, meskipun akhirnya berbeda, yaitu pada surat Taubah ayat 33 dan As-Saff ayat 9. Bunyinya walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Terakhirnya berbeda, walau karihal musyrikun. Ini sama dengan ayat yang kita terangkan tadi. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya, yaitu Muhammad, bil huda, dengan petunjuk Al-Quran, wa dinil haq, dan agama yang benar, yaitu agama Islam yang dibawa Muhammad. Untuk apa maksudnya? Liyudhhirul Islam, liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk menampakkan Islam, mengunggulkan Islam atas semua agama-agama yang lain. Artinya Islam mendapat misi agar memperbarui, agar membetulkan keyakinan-keyakinan yang salah supaya menjadi kembali ke jalan yang lurus.
terakhirnya walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik mungkin tidak menyukai atau membenci. Jelas kita tahu bahwa secara historis Islam muncul, tidak semua orang berkenan terhadap kehadiran Islam. Orang-orang musyrik Mekah tidak semuanya setuju dan tidak langsung menerima kehadiran Islam. Bahkan mereka juga mengintimidasi Rasulullah SAW selama bertahun-tahun. Nah, ini karena memang seperti dikatakan oleh Allah, tidak masalah. Meskipun Islam itu menghadapi kebencian dari orang-orang lain, bahkan permusuhan dari orang-orang yang tidak menyukainya, itu tidak masalah, tidak harus mengubah kebenaran Islam. Karena sudah dinyatakan oleh Allah, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik, meskipun orang-orang kafir mungkin membenci Islam, tetapi status Islam sebagai agama yang benar tidak akan berubah. Nah, inilah para pemirsa, dalil-dalil dari Al-Quran yang secara internal menguatkan umat Islam untuk meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar. Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Islam adalah agama yang akan diterima oleh Allah nanti di hari kelak. Dan Islam yang diturunkan melalui Nabi Muhammad ini memang dimaksudkan oleh Allah untuk semacam memperbaiki keyakinan-keyakinan yang salah yang selama ini berkembang di kalangan umat manusia agar bisa kembali ke jalan fitrah, ke jalan tauhid seperti yang diajarkan oleh para nabi-nabi dahulu sampai Nabi Muhammad. Inilah para pemirsa penjelasan tentang status posisi Islam sebagai agama yang paling mendekati kebenaran di antara agama-agama samawi yang ada, dengan merujuk kepada referensi-referensi internal umat Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dan kalau kita melihat referensi tersebut, nampak begitu jelas dan gamblang bahwa Islam yang dibawa Muhammad adalah menjadi penyempurna dari seluruh ajaran nabi-nabi sebelumnya, sekaligus menjadi penjaga atau pengadil bagi kemungkinan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi dari ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Sehingga dengan mengikuti agama yang dibawa Muhammad, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang berada di jalan yang benar, yang mudah-mudahan dengan begitu akan memperoleh kebahagiaan, kebaikan, dan keselamatan hidup di dunia sampai akhirat kelak. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesalahan, itu adalah murni dari kekurangan dan kelemahan saya. Jika ada hal yang benar, itu semata-mata karena bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.